Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Di pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang 6 profil pelajar Pancasila ya. Keenam-enamnya ini berhubungan satu sama lain. Kenapa ada 6 profil pelajar Pancasila? Nah, itu sebagai ciri khas kita sebagai pelajar di sekolah ya. Harus mempunyai keenam kriteria tersebut. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Nah, satu-satunya adalah nomor 1. Bapak akan bahas satu persatu ya. Nah, kenapa kita harus berakhlak? Karena akhlak itu hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa ya. Semakin kita berakhlak, semakin baik juga perilaku kita. Semakin rajin ibadah kita ya. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Sholat ya, mengaji, apalagi berdoa tuh bagus itu ya, berakhlak baik dan sebagainya. Itu nomor 1. Yang kedua berkebinekaan global. Ada yang tahu apa itu berkebinekaan? Nah, perilaku yang menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif, tapi tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, dengan berkebinekaan global, anak-anak, kalian bisa membangun budaya baru ya, yang lebih toleransi, yang lebih kebersamaan. Contoh ya, berkebinekaan global itu kita punya teman sebangku tapi beda agama ya. Tapi kita nggak masalah. Atau beda suku. Misalnya kita suku Sunda, teman sebangku kita suku Jawa misalnya ya. Nah, itu nggak jadi bahan perbedaan kalau kita sudah memiliki profil pelajar Pancasila yang kedua, berkebinekaan global. Lalu yang ketiga ada apa? Gotong royong ya. Ada yang tahu apa itu gotong royong? Bekerja bersama-sama. Ya, itu bekerja bersama-sama ya, kerja bakti ya. Bagus itu artinya. Nah, gotong royong itu Bapak ingin menjelaskan pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Nah, di situ harus ada pembiasaan gotong royong ya kalian ya. Kalian ada PR susah. Ayo pulang sekolah bareng-bareng. Kita kerja kelompok. Nah, atau ada kalian, ada kerajinan ini. Nggak bisa, yang cewek nggak bisa ngambil bambunya. Nah, kerjasama gotong royong sama yang laki-laki. Minta bantuan untuk ambilin bambu. Sebaliknya, laki-laki nggak bisa menganyamnya. Kalian minta bantuan ya ke teman kalian yang wanita. Jadi harus bergotong royong satu sama lain. Yang keempat adalah mandiri. Apa itu mandiri? Ada yang tahu? Mandiri itu kita bisa melakukan apa-apa sendiri ya. Tapi bukan dalam artian kita nggak membutuhkan bantuan orang lain. Mandiri itu adalah pelajar Indonesia
adalah pelajar yang mandiri, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, hasil belajar kalian itu harus mandiri, jangan bergantung pada orang lain atau HP zaman sekarang ya. Dikit-dikit buka Google ya. Dikit-dikit pakai kalkulator, itu nggak boleh, nggak mandiri itu ya namanya ya. Kalau nggak mandiri, susah kita berkembangnya, betul tidak? Betul. Nah, yang kelima adalah bernalar kritis. Bernalar kritis itu kita mampu berpikir secara kritis ya. Nah, pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif ataupun kuantitatif ya, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Nah, jadi pelajar sekarang itu harus punya pikiran kritis ya. Misalnya dikasih tugas itu apa yang disebut metamorfosis. Apa misalnya ya. Nah, kalian jangan bingung, kalian harus mencari di informasi metamorfosis itu apa. Cari ya ke perpustakaan, baca-baca. Nah, terus sama kalian evaluasi, benar gak ini? Lalu kita ke kebun, benar gak kalau tumbuhan itu hidupnya harus ada sinar matahari dan air. Nah, kalian harus menelusuri ya satu persatu, itu namanya bernalar kritis. Yang terakhir adalah kreatif. Apa sih kreatif? Ada yang tahu? Kreatif adalah suatu kemampuan yang bisa kalian kembangkan dari kehidupan sehari-hari atau benda-benda yang di sekitar kalian ya. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, misalnya kalian kreatif nih, waduh jembatan rusak, tapi Bapak masih sibuk di sawah, tapi ada papan. Nah, kalau kalian bisa itu, boleh ya bikin jembatan sendiri gitu. Yang penting kalian bisa nyebrang. Jangan sampai nunggu orang aja. Jangan ya, jangan sampai begitu. Kalian harus berpikir kreatif. Bertindak langsung kalau ada apa-apa. Misalnya kalian kamar teh kok gini ya, sebosen kamar. Nah, kalian hias ya. Kasih apa foto-foto pahlawan atau gambar-gambar pemandangan yang menyenangkan. Nah, itu salah satu bentuk kreatif ya anak-anak ya. Nah, begitu paparan dari Bapak 6 profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan ini di keseharian kita. Di keseharian kehidupan kalian. Nah, tugasnya anak-anak, Bapak ingin kalian menyebutkan contoh-contohnya ya, yang sudah Bapak tadi jelaskan. Kalian perhatikan gak nih? Kalau kalian perhatikan, pasti bisa menyebutkan satu-satunya, masing-masing satu contohnya dari 6 profil belajar Pancasila. Ya, selamat mengerjakan tugasnya. Silakan.